Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamda wa syukra lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana oleh Allah masih memberikan nikmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat belajar bersama di dalam video yang satu ini. Selawat beriringkan salam, mari sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah berhasil mengubah pola pikir umatnya, yaitu kita, dari pola pikir yang jahiliyah ke pola pikir yang Islamiyah, sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Selawat beriringkan salam tak lupa pula kepada para sahabat beliau yang seiring bahu seayun langkah membantu memperjuangkan kalimatul haq, yakni la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Juga tak lupa pula kepada para alim ulama, baik itu ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, serta ulama muktabar yang masih berada saat ini. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit ilmu mengenai hasil daripada revisi sebuah buku yang telah saya baca dengan judul Argumentasi Hukum, karya Aditya Yuli Sulistiawan. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengambil poin daripada bab yang ketiga dari buku ini dengan judul besar Arti Penting Logika dalam Hukum. Dalam bab sebelumnya di buku ini, penulis telah menyampaikan pengertian logika terkhusus dalam bidang hukum. Kemudian dalam bab ini, marilah kita sama-sama semakin memahami kedudukan hingga arti penting logika terhadap ilmu hukum. Seperti yang kita ketahui, bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna, karena akal yang dimilikinya. Dengan akal, manusia dapat mengetahui sesuatu yang belum diketahuinya, hingga memahami hakikat kebenaran dan kesalahan terhadap hal yang diketahuinya tersebut. Manusia karena akalnya yang dihitungkan dalam bahasa menjadi makhluk istimewa yang senantiasa terdorong untuk berpikir sepanjang hayatnya sesuai dengan kemampuan berpikir yang dimilikinya, sehingga bisa dikatakan logika adalah pertimbangan hasil pemikiran diungkapkan melalui kata-kata, dinyatakan dalam bahasa terkhususnya untuk menghadapi masalah. Kemudian menurut Munir Fuadi, logika berfungsi sebagai suatu metode untuk meneliti kebenaran atau ketetapan dari suatu penalaran. Sedangkan penalaran adalah suatu bentuk pemikiran ketika seorang praktisi hukum dihadapkan kepada suatu persoalan hukum berdasarkan akal yang dimilikinya. Maka keberadaan akal sebagai alat untuk berpikir logis atau penalaran sangat penting keberadaannya untuk meneliti kebenaran dan ketetapan dari proses penyelesaian terhadap persoalan yang dihadapi. Hal-hal tersebut dipengaruhi oleh dasarnya logika menyampaikan pemikiran yang benar, terlepas dari berbagai prasangka, emosi, dan keyakinan seseorang. Oleh karena itu, logika mendidik manusia bersikap objektif, tegas, dan berani. Suatu sikap yang dibutuhkan dalam segala suasana dan tempat. Logika dalam ilmu hukum memiliki karakternya sendiri, sehingga sangat perlu mengetahui bagaimana berlogika hukum yang benar. Lantas, apa hubungan logika dengan hukum? Hubungan antara logika dan hukum adalah dari sifat logisnya, yaitu suatu sifat khusus dari hukum, di mana norma-norma dari hukum sesuai dengan asas-asas logika. Sesuai dengan pengertiannya, logika hukum adalah penarikan kesimpulan dengan menggunakan nalar yang tepat terhadap persoalan hukum. Dalam berlogika berarti melakukan penalaran. Penalaran adalah proses berpikir untuk menghasilkan kesimpulan-kesimpulan tentang sesuatu dari berbagai fenomena yang dihadapkan. Penalaran hukum adalah penerapan prinsip-prinsip berpikir lurus atau logika dalam memahami prinsip, aturan, data, fakta, dan proposisi hukum. Logika hukum dalam perkembangannya dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan
untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum. Hak yang merupakan perbuatan hukum atau perjanjian, transaksi, perdagangan, dan lain-lain. Hingga kasus pelanggaran hukum atau pidana, perdata maupun administrasi, dan pada akhirnya memasukkan ke dalam peraturan hukum yang ada. Dari pengertian ini dapat dikatakan juga logika hukum juga terdapat bagaimana seorang pengacara mengargumentasikan hukum, bagaimana seorang ahli peraturan logika hukum berguna untuk mencari dasar mengapa suatu undang-undang atau peraturan tersebut perlu disusun dan dikeluarkan, sehingga tidak hanya menjalankan tanpa mengerti maksud dan tujuan. Mungkin kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.